Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, dan kemarin setelah kepolisian menetapkan 11 tersangka dari pegawai dan juga tenaga analis Komdigi, polisi juga membawa salah seorang tersangka ke TKP di Ruko Galaksi Bekasi yang dijadikan sebagai kantor satelit untuk membina 1.000 situs judi online yang dipelihara dan menjadi sumber cuan bagi mereka nih. Nah, di sana sudah ada rekan kami Kurnia Dwi Hapsari untuk mengabarkan langsung. Silakan, selamat pagi Kurnia. Ya, selamat pagi Mala, Rati, dan juga pemirsa. Pada hari Jumat siang kemarin, polisi melakukan penggeledahan di Ruko Rose Garden 5 nomor 39, kawasan Grand Galaxy City, Kota Bekasi, di mana ini bisa saya gambarkan bahwa ini ruko berlantai 3. Saat sudah dilakukan penggeledahan oleh tim dari Jatanras di Reskrimum Polda Metro Jaya pada hari Jumat siang kemarin. Saat ini lokasi di Ruko Rose Garden 5 nomor 39 masih terpasang garis polisi. Kalau bisa digambarkan pada hari Jumat siang kemarin, polisi membawa 2 orang tersangka dari 11 orang tersangka yang sudah ditetapkan dalam kasus judi online. 2 orang tersangka dihadirkan ke tempat ini. Dan dalam penggeledahan ini polisi menggeledah dari lantai 1 sampai lantai 3. Di lantai 1 tidak ditemukan barang bukti, hanya memang ada tumpukan-tumpukan kardus yang cukup berantakan. Kemudian polisi menaiki lantai 2. Di lantai 2 ini ditemukan hanya sebatas ruangan rapat saja. Dan di lantai 3 barulah ditemukan perangkat-perangkat komputer yang digunakan sebagai operasional satelit. Ini dijadikan oleh para tersangka. Ruko ini disewa untuk sebagai tempat satelit judi online. 11 tersangka ini yang sudah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya, 10 diantaranya merupakan oknum pegawai komunikasi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Mereka ini ditetapkan sebagai tersangka karena seharusnya mereka yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan juga memberantas judi online, untuk memblokir judi online ini, justru mereka menyalahgunakan wewenang dan membacking-nya ataupun mengamankan para bandar-bandar judi ini untuk tetap dapat beroperasi ataupun tetap berjalan operasional judi online-nya dengan mendapatkan upah ataupun imbalan sebesar 8 juta rupiah setiap satu situs judi online, sehingga situs judi online tidak diblokir. Keuntungan cukup fantastis, yaitu mencapai 8,5 miliar rupiah, dan sampai saat ini polisi masih terus melakukan penyidikan kasus ini, termasuk juga menelusuri aliran dana yang diterima oleh para tersangka. Kasus judi online ini juga mendapatkan asistensi penuh dari Mabes Polri kepada Polda Metro Jaya. Demikian, Mama, Rati, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kurnia Dwi Hapsari melaporkan langsung dari Galaksi Bekasi, Jawa Barat. Kita langsung melanjutkan perbincangan. Mas Alfons, kalau melihat ini kan satu mungkin sindikat begitu ya, yang dapat akhirnya terungkap begitu kan. 1.000 situs yang tadi dikatakan Pak Dirjen, sebenarnya ini kecil, biasanya tuh bahkan ratusan, puluhan ribu yang diblokir setiap harinya. Tapi kalau berbicara mengenai judi online, ini kan harus ada pemberantasan secara tuntas, sistematis, komprehensif, dari hulu ke hilir. Apa yang menjadi catatan paling penting yang paling bisa mungkin dilakukan jangka pendek dan jangka panjang untuk pemberantasan judi online di Indonesia? Solusinya ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek dan jangka menengah ini, jangka pendeknya ini adalah pemblokiran yang dilakukan yang sudah dilakukan setiap harinya sebenarnya oleh Komdigi ya. Jangka menengah ini adalah penegakan hukum dan penelusuran uangnya. Jadi penegakan hukumnya adalah kalau ada yang pasang iklan judi online, silakan Satgasnya bikin tim, ikutin aja iklan, follow the ads gitu. Lalu ketahuan nomornya kan, ketahuan situsnya kan, situsnya kasih ke Kominfo untuk diblokir, nomornya kasih ke kepolisian untuk telusuri, dapetin orangnya, lalu diperluas. Lalu kalau misalnya udah dapat rekening, kasih ke PPATK, telusuri lagi, ini uang dari mana aja, mengalir kemana aja. Sebenarnya secara teknis ada 3 Avenger ini sudah lebih dari cukup untuk mengatasi judi online dengan sangat efektif. Dan hari ini terbukti rupanya kurang efektifnya karena ada tikus di dalam. Nah ini tikusnya udah mulai ketangkep, tapi mungkin diperiksa, dipastikan nggak ada tikus-tikus lain lagi gitu. Jadi dievaluasi ulang sistemnya, dilihat siapa aja yang punya akses,
dilihat log dari aksesnya. Nah, log aksesnya kalau hilang, saya bertanya-tanya tuh, log aksesnya selama setahun siapa aja yang punya akses, apa yang dilakukan, siapa yang blokir, siapa, itu akan terbuka semua. Tapi kalau biasanya sindikat judi online yang mungkin Mas Alphonse ketahui itu biasanya seperti apa sih mekanismenya? Kan kadang-kadang ada yang bilang bandarnya ini nggak di Indonesia, adanya di luar negeri dan lain sebagainya. Aliran dana bahkan uang-uang ini tidak hanya di Indonesia, mengalir juga ke luar negeri dan lain sebagainya. Ini sebenarnya mekanismenya seperti apa sih? Apakah memang segitu sulitnya untuk memberantas sindikat judi online ini? Yang membuat kita terkejut adalah selama ini kita percaya bahwa ini dioperasikan dari luar negeri. Ternyata enggak. Ternyata ya ini dalam yang negeri juga. dari dalam negeri juga yang tertangkap juga Banyak juga. Gitu. Jadi ya ini yang perlu disadari. Yang dihadapi memang sindikat. Jadi ini memang satu organized crime dan mereka resikonya rendah. Kalau ketangkep ya hanya berapa bulan berapa tahun dibandingkan dengan misalnya dia bisnis yang risiko tinggi, sindikat narkoba atau apa bisa dihukum mati. Jadi banyak yang memilih hal seperti itu. Lebih cepat ya dapat keuntungannya. Lebih cepat dapat keuntungan dan mereka bergerak di negara-negara yang penegakan agak hukumnya longgar tidak begitu ya. Mereka membolehkan judi malah. Kita ke Mas Dirjen. Mas, ini kan kita tahu bahwa masyarakat kita ini literasinya cukup Masih rendah, apalagi untuk kalangan bawah. Nah, apa upaya dari Komdigi sendiri untuk meningkatkan literasi digital masyarakat? Karena kan kita tahu bahwa mereka tergiur karena diiming-imingi keuntungan yang cukup tinggi dan juga situs-situs ini juga biasa menyamarkan dirinya menjadi situs undian, investasi. Nah, itu yang mungkin kurang disosialisasikan mungkin, Mas. Termasuk juga ke influencer mungkin ya, yang menjadi wadah promosi mereka. Ya, jadi yang pertama kalau bicara sistem apa yang paling efektif, sistemnya sudah canggih, mau canggih secanggih apapun, kalau orangnya nggak bersih ya pasti rusak-rusak juga begitu kan. Mobil Ferrari sehebat apapun, kalau yang nyetirnya mabuk ya tabrakan juga gitu kan. Nah, jadi orangnya dulu harus ditarik keluar, dibersihkan. Kalaupun masih ada tikus lagi, ambil lagi tikusnya. Ibu Menteri bilang pokoknya babat tuntas, silahkan kepolisian datang, kita buka ruang seluas-luasnya untuk melakukan pemeriksaan dan juga audit terhadap sistemnya. Yang kedua, masalah literasi betul sekali. Jadi yang pertama gini, teman-teman influencer harus tahu, karena banyak sekali ya kita temukan link terhadap judi online ini tertaut pada content creator, influencer, lembaga pendidikan, kadang-kadang ya lembaga investasi yang disebut nggak tahu, masa iya? Karena kan tidak mungkin kita pasang link tapi tidak dites dulu kan. Nah, sekarang saya katakan bahwa teman-teman yang menerima kerjasama dari judi online itu adalah kejahatan dan bisa ditindak pidana. Ya, dalam 2 bulan ini saya bertugas, kurang lebih ada 3 influencer nih yang ditangkap oleh kepolisian karena menautkan profil judi online ya di profil mereka. Jadi harus sama-sama terliterasi nih para influencer. Kalau perlu bahkan sukarela mengedukasi masyarakat tentang bahayanya judi online. Ya, bukan menerima malahan, tapi sukarela mengedukasi masyarakat tentang judi online. Yang kedua, literasi. Literasi dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang kedua ya contohnya ini sekarang saya datang ya, untuk memberikan informasi kepada publik tentang bahaya judi online. Kita sudah cek, Mas Alphonse juga bisa mengkonfirmasi bahwa algoritma yang ditanamkan di sistem judi online itu sudah pasti tidak mungkin bikin Anda kaya, udah pasti bakal bikin miskin. Ya, ditawari dulu di awal-awal, diiming-imingi uang balik yang cukup besar. Menang di awal gitu menang ya. di awal, setelah itu ketagihan, ya masuk terus tuh. Terus diperas gitu kan, pada akhirnya karena mau uangnya balik, jadi main terus, berharap makin dalam berharap uangnya balik. Kalau uangnya nggak ada, masuk lagi nanti tuh ada pinjol untuk memberikan yang dana singkat begitu. Jadi ini sistemik sekali. Artinya masyarakat harus tahu. Sekarang saya yakin banyak yang menonton TV One ya, ratingnya kan tinggi kan di TV One ini kan. Jadi saya pastikan ini pasti banyak yang nonton. Masyarakat, Anda harus tahu bahwa judi online itu sudah pasti merugikan Anda. Tidak mungkin ada cerita untung ataupun kaya dari judi online. Udah, saya cek deh. Kalau ada cerita masyarakat yang kaya karena judi online, kasih tahu saya. Kasih tahu saya. Langsung ke Pak Dirjen nih. Langsung kasih tahu saya gitu. Karena tidak mungkin ada. Saya bisa jamin itu 1000% ya, Pak Alphonse ya. Ini penting sekali untuk diliterasi kepada publik. Media juga saya terima kasih kepada TV One yang terus-menerus ya mengangkat tentang judi online ini Nanti kita juga akan tahu bagaimana tanggapan masyarakat. Karena tadi berbicara bahwa masyarakat menjadi korban dan masyarakat banyak terpedaya oleh situs-situs judi online ini karena banyak sekali modus yang dilancarkan. Kita akan tahu saat lagi, kita
kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan ke rekan kami yang sudah berada di lokasi Car Free Day untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat.